Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 9 terus Andera. Andika. Siap. Denis. Semangat. Natalia. Kelas 9 gimana menurut kalian hari ini? Baik. Setelah pelajaran minggu lalu, kalian udah coba membuat vlog kan ya? Nah, kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Ini aku nanya, kalian tahu arti kata dari berpikir? Tahu. Pikir. Pakai apa yang main? Otak. Kalau komputasional, berarti kalian nggak mungkin berpikir komputasional tuh kayak gimana? Pakai cara pakai sistem komputer. Jadi konsep berpikir komputasional gak cuma ngomongin tentang pemrograman, tentang IT enggak dulu, tapi tentang analisis dan manfaatnya apa? Yang pertama, membantu pemecahan masalah secara lebih sistematis. Yang kedua, dapat diterapkan di berbagai kondisi kehidupan selain pemrograman. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir analis. Contohnya gini, kalian mau masak mie instan, butuh apa aja? Nanti kita berpikir dari kasus membuat mie instan tadi, nanti kita uraikan proses berpikir secara komputasional. Kenalan dulu alurnya gimana sih? Yang pertama, dia punya dekomposisi. Maksudnya dekomposisi itu apa? Merubah dari masalah yang besar ke hal-hal yang lebih kecil. Contoh tadi, bikin mie instan. Jadi hal-hal yang perlu kita butuhin apa? Butuh mie instan, butuh air, butuh kompor, butuh gas, butuh mangkok, butuh lagi pancinya, ya nggak? Oke, terus yang kedua, kita butuh pengenalan pola. Maksudnya apa? Maksudnya dari hal-hal itu mengenali pola dalam data sebagai solusi yang sudah ada. Maksudnya kalau masak mie instan kira-kira polanya gimana? Tanda-tanda mie instan udah matang gimana? Hanya begini baru tahu tuang mie kan ya? Tanda-tanda mie instan siap disajikan gimana? Udah lembek kan ya? Baru bisa Lalu pengenalan pola. Contoh lagi. Habis itu apa lagi? Ada abstraksi. Mengabaikan hal-hal yang nggak penting dan menyederhanakan masalah tanpa menghilangkan esensi yang penting. Maksudnya apa? Kalau mie instan, yang pentingnya tuh bumbunya kan ya? Penting nggak bumbunya? Penting nggak kalau ada kuah mie rebus? Yang nggak penting maksudnya apa? Iya, penting nggak? Perhatiin mangkoknya warnanya apa? Sendoknya bentuknya kayak gimana? Ya makan dulu. Boleh kita nggak? Jangan. Apa? Tadi abstraksi mengabaikan hal-hal yang nggak penting. Terus
Algoritma menyusun langkah-langkahnya, step-step masak mie instan gimana? Pertama merebus mendidih air. Terus di sisi lain tuang bumbunya di mangkok. Iya, kita rebus air, cemplungin mie di sebelah lain. Tuang. Habis tuang bumbu ngapain? Kalau matang masukkan ke bumbu aduk-aduk makan. Jangan diaduk dulu, baru makan marinasi. Ya. Jadi tuh paham kan? Sampai sini paham? Jadi intinya alur berpikir komputasional ada 4. Yang pertama dekomposisi. Dari masalah yang besar kita kecil-kecilin. Ini masalah yang kecil. Terus kita ngenalin pola. Oh bikin gitu ternyata kalau udah matang minyak lembek loh. Kalau mie rebus pakai kol loh. Kalau mie goreng pakai Bensin. Terus abstraksi. Fokus ke hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang gak penting. Gak penting kan kalau ditanya di mangkok. Karena apa? Bentuknya kayak gimana? Terus yang terakhir, algoritma desain. Menyusun langkah-langkah. Contoh lain, ibu punya kasus mau bikin es kopi. Masalahnya adalah mau bikin es kopi. Butuh apa aja deh komposisinya? Gelas, gula. Butuh gula, Kopi, gelas. udah? Gelas. Batu. Panas. Panas ya buat begini kan? Ya. Terus kita masuk ke pola. Biasanya kalau es kopi polanya kayak gimana sih? Masukin kopi dulu, Bu. Masukin kopi serbuk. Terus langsung air panas. Diaduk. Diaduk. Air dingin. Bu. Sampai situ Pak. Ah. Habis itu kita ke abstraction. Yang penting dari es kopi itu apa? Es dan kopinya. Dingin. Ada rasa kopinya, ada rasa pahit atau manis tergantung selera kan ya? Ya. Yang nggak penting apa? Bungkus. Jelasnya jelas. Dia kayak apa, kayak mau sedotan apa, nggak penting. Terus algoritmanya step-stepnya tadi bikin kopi kayak gimana? Air, Terus masuk ke dalam kopi kopinya, air, Susu. susu, aduk. Kalau udah terakhir kasih es. Sampai sini Pak. Contoh nih, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama. Masukin, Bu. Contoh yang pertama, keren nggak? Nah, Merencanakan perjalanan. Kalau kita mau planning jalan-jalan, mau planning jalan-jalan nih, kita harus punya tujuan kan? Ada. Jalan kemana nih? Ke tempat wisata kah? Ke tempat makanan kah? Atau ke kafe kah? Ya nggak? Dari posisinya terus. Kita cari rute yang paling baik. Kira-kira lewat mana nih biar nggak macet? Kira-kira naik apa nih biar hemat? Ya nggak? Biar nyampe dengan selamat terus. Kita mau kayak gini. Kalau dari sana kita bisa lewat jalur A, ternyata jalur A macet. Kita ngapain? Lewat jalur lain. Kita ngapain? Ikuti urutan petunjuk untuk sampai ke lokasi bisa tujuan kita mau kemana. Terus memasak makanan, kayak tadi gue bilang, kita butuh apa kalau masak makanan? Panci. Panci. Gas. Minyak. Butuh minyak, butuh bahan-bahan intinya ya. Ya. Terus mengabaikan bumbu-bumbu yang perlu. Contoh, kita mau masak nasi goreng, perlu kopi nggak? Mengabaikan kayak nggak perlu. Butuh bawang, Bu, bawang. Kalau nasi goreng itu apa aja? Bawang, Banyak ya. Cabe. Fokus ke yang penting dan abaikan ke yang nggak penting. Ayam lah, rendang. Di sini aja bumbunya. Terus kita step lagi mas. Kira-kira potong apa dulu ya? Kira-kira potong apa dulu ya? Biar cepat. Sampai sini paham? Kayak lanjut. Ngomong koper. Kalau kita mau pergi ya, mau kita itu masukin koper atau masukin tas kasur. Kita ngomong kegiatannya gimana? Apa yang lagi kita bawa? Baju. Celana. Banyak lah, Bu, jangan sebutin, Bu. Banyak dah. Biasanya ibu sih kan ya. Atak arung, Bu. Hari ini mau pakai
Sampai sini ada yang mau ditanyain enggak? Enggak. Noe. Sampai tadi ada yang mau tanya? Paham? Masih ada yang belum jelas? Insya Allah paham? Sekarang kita mau buat kelompokannya sama yang kemarin boleh? Jangan. Mau milih lagi atau selesai? Saya milih. Silakan untuk berkelompok sekelompok lagi. Ya, sudah. Bagaimana bebas silakan untuk berempat yuk. Oke, pulang lagi. Nah, yuk. Bu, di sepin aja sih Bu, biar enak. Langkah pertama, Anton boleh nyatet anggotanya siapa aja, Anton? Anton temannya apa? Ini sampai 2 orang ya? Alfa. Sekali kan dipacu dapat. Kan dia Tadi kan kita ada beli kelompoknya siapa aja kan ya? Silakan duduk berkelompok. Tugas kalian ngapain? Tugas kalian dari masa yang ibu tampilin, perhatiin. Ada berapa kelompok di sini hari ini ya? Ada berapa kelompoknya? ada 5 kelompok. Kelompok kamu. Oke, kelompok satu mana kelompok satu? Tadi kita punya kelompok 2 bikin apa? Kelompok 2 bikin caranya gimana kalian berangkat ke sekolah dari rumah sampai tiba di sekolah. Kelompok 3 gimana caranya belanja di minimarket dari masuk minimarket sampai keluar minimarket. Kelompok 3 mana? Oke, kelompok 4 yang mana? Kelompok 4 kalian diskusiin gimana caranya pesan makanan di GrabFood, ShapiFood atau apa seperti itu. Kelompok 5 Ini konsepnya Jadi kami di sini dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang computational thinking, penelitian komputasional untuk memecahkan masalah sehari-hari. Nah, di sini kita mendapatkan topik yaitu belanja di minimarket. Pertama, itu ada step by step, yaitu tahapan berpikir komputasional, yaitu pertanyaan pertama adalah bagaimana masalah ini dapat dipecah menjadi bagian kecil. Nah, dia masuk ke minimarket ini pasti ada step by stepnya. Nah, step yang pertama itu kita masuk ke minimarket. Kemudian step yang kedua itu kita memilih barang. Step yang ketiga kita mengambil barang yang sudah kita pilih. Step keempat membayar barang. Step kelima mengemas barang yang sudah kita beli, dan step yang terakhir yaitu keluar dari minimarket. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada pengenalan pola. Pertanyaannya yaitu adakah pola atau langkah yang berulang? Apa jawabannya? Nah, ini ada 3 poin. Poin pertama yaitu pencarian produk. Pelanggan mencari produk tertentu dan mungkin harus memeriksa beberapa rak atau bagian toko.
Dan poin kedua adalah pemeriksaan kualitas produk. Pelanggan memeriksa kualitas produk sebelum membelinya. Dan poin yang terakhir yaitu memeriksa kualitas produk yang layak atau tidak untuk kita beli. Lalu masuk ke tahapan berpikir tentang abstraksi. Informasi mana yang penting dan mana yang bisa diabaikan. Nah, untuk informasi yang pentingnya itu kita wajib banget mengecek 2 kali produk tersebut agar kita mengetahui itu produknya itu layak atau enggak untuk dibeli. Jadi kita harus memeriksa. Dan yang paling penting itu kita melihat kemasannya. Selanjutnya adalah tentang algoritma. Susunlah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari sini kami mengambil 5 cara untuk menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah, yaitu yang pertama adalah mendata apa saja yang harus dibeli di minimarket agar tidak membuang-buang waktu. Nah, kenapa kita harus mendata? Biasanya kan kalau misalkan kita lagi belanja-belanja, kita tuh kayak kadang suka melihat ini itu tanpa memikirkan apa aja sih yang sebenarnya kita butuhin. Jadi kan dari sini juga kita harus buang-buang waktu kan. Nah, selanjutnya adalah membeli produk yang sudah didata. Maka dari itu kenapa kita harus mendata produk-produk yang sudah kita data dari rumah, supaya kita nyampe ke minimarket ya udah kita membeli produk yang harus kita beli, dan tujuan kita untuk ke minimarket bukan cuma kayak keliling-keliling lihat-lihat kayak gitu doang. Lalu selanjutnya adalah membayar ke kasir. Nah, pastinya setiap pembelian harus kita ada membayar juga kan. Maka dari itu kita harus mengantri dan juga membayar ke kasir. Lalu selanjutnya adalah membungkus belanjaan untuk dibawa pulang. Pastinya sekarang itu semua yang kita beli di minimarket sudah kita lakukan secara mandiri. Dan dari pembayaran atau dari pembungkusan belanja itu kita sudah lakukan secara mandiri. Dan yang terakhir adalah keluar dari minimarket dengan membawa belanjaan. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami, dari kelompok 3 tentang mengangkat topik tentang berbelanja di minimarket. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 3 tentang belanja di minimarket, dari masuk minimarket sampai ada yang 4 poin kan ya? Untuk kelompok lain bukunya udah disimpan, nanti kita bareng ya, bukan kita tulisannya. Lanjut. Jadi kita belajar apa tentang hari ini? Cara berpikir komputasional. Waktunya sudah habis, nanti kita lanjut untuk materi kedua. Tentang review blog. Baca doa. Sadaqallah